Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati penggagas acara silaturahim malam hari ini, teman-teman dari Kepala Desa Sekabupaten Purbalingga yang kayaknya semuanya kena tipu sama saudara Ismun. Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa ma min baitin au masjidin au mahallatin yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafaz al-malaikah bi ahli dzalikal makan. Tidak ada rumah, ini dawuhnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, tidak ada rumah, tidak ada masjid, tidak ada tempat wilayah di mana di situ dibaca maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali wilayah itu mendapatkan naungan dari para malaikat wa ammahumullahu birahmah, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan senantiasa menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang menempat di wilayah itu. Dan saya sudah ngomong berulang kali, saya agak trauma untuk acara-acara di Purbalingga. Karena acara itu dipimpin oleh saudara Ismun. Yang menurut kami perlu banyak taubat dalam beberapa langkah-langkahnya sebagaimana tadi didhawuhkan oleh pembukaan kitab tadi itu. Jadi ketika Ismun datang ke rumah kami, langsung kami tolak. Tapi kemudian beliau membawa teman-teman kepala desa dan lain sebagainya ke rumah dengan wajah penuh melas dan memprihatinkan, membuat kami akhirnya tertipu untuk yang kesekian kali. Tapi ternyata setelah kami datang di sini, alhamdulillah luar biasa sekali acaranya. Moga-moga benar-benar ada faidah dan gunanya, moga-moga penuh berkah, penuh manfaat. Kita mau ngaji apa ini? Tobat. Gak bakat. Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa sebagaimana kita ini rutin melakukan satu kesalahan, tolong rutin juga untuk kemudian menyesali kesalahan yang kita lakukan. Artinya apa? Bahwa kalau pagi kita salah, tolong setelah melakukan kesalahan sesegera mungkin untuk kemudian kita tobati. Walaupun mungkin nanti siang kita akan melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih parah. Itu tidak masalah, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'taduhu alfainah ba'dal fainah au huwa muqimun alih la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Tidak ada dari kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian tidak punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit untuk kemudian kita hilangkan atau kita tinggalkan. Bahkan mungkin sampai kita mati. Innal mu'min man khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Bahwa seorang mukmin sejati itu memang desain awalnya, artinya dari awal dia itu terdesain untuk menjadi orang sing mudah salah, mudah keliru, mudah dosa, tapi juga cepat untuk segera tobat, tapi lupa lagi dan kemudian salah lagi.
yang paling penting idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, kalau dinasihati, kalau kemudian ditegur, dia segera berbenah. Itu. Sampean boleh salah, tapi jangan kemudian merasa benar. Bahkan ketika mungkin dari kita itu merasa ketepatan atau kebetulan benar, dawuhnya Gus Wahim tadi, kita tetap harus membuka pintu taubah selebar-lebarnya, karena perasaan kita akan kebenaran yang kita lakukan itu sudah layak untuk ditobati, atau itu adalah sebuah kesalahan baru. Kita merasa benar, kita merasa paling baik, kita merasa paling solih. Bahkan tadi Gus Wahim sempat mengatakan kita merasa paling melas saja, paling fakir saja, itu sudah layak untuk kemudian ditobati. Jadi tidak boleh, kata Gus Wahim tadi, di antara kita kemudian mengaku miskin, mengaku fakir, mengaku tidak punya apa-apa. Padahal itu sangat menyinggung saya. Apalagi kakak saya. Kakak saya ini yang paling besar ini, ya memang beliau paling besar, paling sepuh, ya besar pokoknya. Paling sering mengatakan bahwa aku gak duwe apa-apa aku. Padahal tadi itu sempat saya foto karena namanya ganti dari Zidni menjadi Sidney. Akhirnya saya foto. Saya kirimkan ke teman saya, ya saudara saya. Ternyata beliau jawabnya begini, Gus Sidni niku singkatan dari Sayyid Zidni Al-Ghaniyul Mastur. Gus Zidni orang kaya yang selalu mampu menutup kekayaannya. Nah itu. Dan itu harus taubat kalau menurut kitab tadi itu. Wajib taubat. Jadi tidak boleh untuk kemudian kita ini merasa paling baik, paling benar dan lain sebagainya. Ternyata bahkan sampai punya perasaan kalau kita adalah paling lemah, paling madlum. Wah, ini bencana alam itu. Paling madlum itu paling tersakiti. Kan kita biasa ya, kita ini punya naluri untuk punya perasaan bahwa kita adalah orang yang paling madlum. Ya kita kabeh iki Pak, biasa. Padahal saya masih ingat ketika Rasulullah mengatakan al-mu'min ilfun ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Seorang mukmin sejati, katakan santri lah nggih, apa meneh alumni Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, itu harus punya kemampuan untuk membangun dirinya sebagai pribadi yang menarik dan memang layak untuk kemudian diikuti, ditertarik, dicintai. Seorang mukmin harus membangun pribadinya menjadi pribadi yang menarik, kemudian punya kelayaan untuk diikuti. Ingat saya, Al-Imam Al-Mawardi, yakni Abil Hasan Al-Mawardi, itu nyarai bahwa bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis annal insan la yaslamu illa bil ulfah, bahwa manusia itu tidak akan pernah selamat kecuali kemudian membangun kekompakan, membangun kenyamanan di antara sesama. Li'annal insan maksudun bil adhiyah mahsudun bin ni'amah. Karena manusia itu kalau belum jadi siapa-siapa, manusia itu kalau masih awal, katakan baru lahir begitu saja, itu sudah menjadi sasaran disakiti orang lain. Sampeyan masih lemah, belum punya apa-apa, atau bahkan mungkin tidak berpangkat, atau mungkin tidak berpendidikan tinggi atau apa, itu harus siap-siap mendapatkan cobaan menjadi sasaran disakiti orang lain. Ketika kamu di bawah, maka kamu punya potensi untuk itu.
Tapi ketika kamu kemudian kalau bahasanya saudara Bambang Pacul radhiyallahu anhu melenting ke atas, maka cobaannya akan berubah menjadi mahsudun bin ni'mah. Maka kamu harus siap-siap untuk kemudian memiliki banyak lawan, memiliki banyak musuh yang iri, yang hasud, yang dengki dengan apa yang kita capai atau pencapaian kita. Iku wis gawan bayi menungso. Jadi gak ono yang membenarkan satupun untuk kemudian merasa paling tersakiti, paling tertindas atau apa. Yo pancen ngono kuwi gawan bayi ini. Fa idza lam yakun ilfan ma'lufa, maka ketika kita tidak mampu membangun pribadi kita menjadi pribadi yang menarik, maka takhtafuhu aidi hasidihi wa tahkumu alaihi ahwa wa adi. Ketika jenengan bermasyarakat tidak mampu membangun pribadi jenengan menjadi pribadi yang menarik, maka siap-siap semakin banyak musuh, semakin banyak orang hasud, dan pada akhirnya jenengan hanya akan menjadi buli-bulian dari orang-orang yang tidak suka dari panjenengan. Falam taslam lahu ni'mah walam tasfu lahu muddah. Maka kenikmatan tidak bisa panjenengan rasakan, dan kemudian panjenengan tidak akan pernah menemukan kenyamanan. Saya masih ingat ketika bahkan Nabi Dawone, karena ini ada acaranya kan acaranya melibatkan para kepala desa. Dan kebetulan di sini ada para pejabat-pejabat tinggi Kabupaten Purbalingga. Wa fi muqaddimatihim ada kepala daerah, Bu Bupati, Bu Tiwi. Sapa jenenge asline? Di mana? Yang penting sampean apalah, Mas. Sementing sampean apal ngono ae. Masalah tenan masalah. Aku mau Gus ini wis bisiki aku. Bu Tiwi luar biasa sambutane. Aku gak iso mbayangne nalika Bu Tiwi gak cocok kambek garwane terus ndawi garwane. Kaya apa nasibe? Bahaya tenan. Sampeyan wajib apal. Pak Gus itu wis bisiki aku ngono. Sampeyan kudu ngati-ngati tenan. Jangan sampai lupa. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim, pemimpin terbaik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan benar-benar mencintai rakyatnya. Dari awal dia memiliki niatan baik untuk rakyatnya, dan kemudian rakyatnya juga memiliki dukungan penuh terhadap para pemimpinnya. Itu adalah pemimpin terbaik. Sangat dicintai rakyatnya, dan kemudian dia juga benar-benar mencintai rakyatnya. Dari awal niatannya sudah baik untuk masyarakatnya, masyarakatnya penuh harap terhadap para pemimpinnya. Itu adalah pemimpin-pemimpin paling istimewa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diingat para kepala desa yang jumlahnya banyak tadi itu. Berapa itu tadi jumlahnya? 224. Kenapa enggak dijadikan 212 saja? Biar kayak Wiro Sableng. Saya kan pecinta Wiro Sableng. 212. Makanya saya kalau ditanya nomornya berapa, nomor saya kan akhirannya 212. Oh, alumni 212 Gus. Oh, enggak ada hubungannya. Saya ini alumni Wiro Sableng, hatam saya. Baca itu. Enaknya Bu, besok desanya dijadikan 212 saja. Oke, dari 224 kepala desa, jenengan harus tahu bahwa inna khiyaron nas fi nadhari syar'i alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Bahwa orang terbaik dari kacamata syarak, kacamata agama, itu adalah memang orang-orang yang mampu membangun pribadinya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menarik dan layak untuk diikuti. Wa khususan hina yagununa fi mansibin wa mas'uliyah. Apalagi kalau, mohon maaf Bapak-bapak, apalagi kalau kebetulan orang tersebut punya tanggung jawab besar di tengah-tengah masyarakatnya. Idh qad yang zalikuna ila suwarin minal ghildati wal jaffah hina yakununa matlubin la talibin.
Karena kadang-kadang, mohon maaf ini, tapi saya nggak ngerti di sini ada apa enggak kepala desa modelnya kayak gitu, yang oleh Bapak Presiden kemudian akhirnya diperpanjang masa jabatannya. Kadang-kadang ada orang itu sebelum menjabat baiknya luar biasa di tengah-tengah masyarakatnya. Ini kepala desa nih, ya kan? Kadang-kadang begitu. Ketika belum menjadi pemimpin, baiknya luar biasa, sangat bersahabat, sangat merakyat. Tapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, qad yang zalikuna ila suwarin minal ghildah wal jafwah. Kadang-kadang kemudian karakter aslinya keluar. Tahu-tahu keras, tahu-tahu galak, tahu-tahu semena-mena. Itu penyakit itu kapan bisa kita nilai bahwa kepala desa ini, ismun ini sudah mulai rusak kapan? Hina yakununa matlubin la yakununa talibin. Hina yakununa matlubin la talibin. Ketika kemudian ismun sudah menjadi orang yang paling dicari keberadaannya oleh masyarakatnya, tapi dia tidak pernah turun mencari ada apa di tengah-tengah masyarakatnya. Ayo. Jadi saya enggak tahu. Loh, biasa apa enggak? Orang belum punya apa-apa, baiknya minta ampun. Kalau ada tetangga repot, dia selalu rewang. Kalau di Jawa Timur istilahnya rewang. Kalau di sini apa ya? Sama. Bukan buuh. Buuh nyangoni. Bukan buuh. Rewang, sama ya? Rewang, membantu atau apa. Kalau ada orang susah dia selalu mencoba untuk menghibur. Tapi ketika oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian diberi rizki, agak sedikit kaya begitu saja, minimal dia beli sepeda motor tidak kredit, sifat Namrudnya keluar. Ada apa enggak yang model kayak gitu itu? Ada? Yang di atas ini ada apa enggak? Enggak. Loh, tapi sama kudu tetap matur suwun. Karena apapun kesepakatan beliau-beliau inilah yang kemudian mampu mengadakan Maulid Akbar pada malam hari ini. Loh, tetap kudu matur suwun awakmu. Utawa sakjane yo sing mau maksud kuwi mau aslinya dhek gak cocok asline ambek acara ngene-ngene iki. Tapi mergo liya-liyane cocok akhirnya terpaksa ikut. Nah. Melu urunan gak, Pak? Ikut ya? Karena kalau sampean ngomongkan Maulid itu hubungannya dengan urunan, Pak. Loh iya. Maulid itu hubungannya dengan mengeluarkan sesuatu. Karena dalil paten Maulid itu adalah apa yang dilakukan oleh Abi Lahab ketika dia ikut bahagia akan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ngomongkan Maulid kemudian dia tidak mengeluarkan sesuatu, ada satu desa kok kemudian kepala desanya tidak mengeluarkan apapun, ya mohon maaf, jenengan jauh lebih parah daripada Abu Lahab. Mohon maaf ini, mohon maaf Pak, saya itu saya nggak ngerti apakah jenengan urun apa tidak saya nggak ngerti, loh memang begitu. Makanya moga-moga semua pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Purbalingga ini benar-benar ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar masuk dalam kategori sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama adalah imamun adlun. Ada 7 kelompok, 7 golongan yang pasti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil. Bukan kiai yang adil, Pak. Tapi pemimpin. Makanya orang nyalon jadi pemimpin itu menurut saya adalah orang yang sangat berani sekali. Kendel tenan, Pak. Karena dia akan mencoba menjadi Tuhan di wilayahnya. Sampean ngerti gak dawuh Kanjeng Nabi iki? Bahasane Kanjeng Nabi bagaimana? Orang asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah man asyrakahumullah fi sultanihi fajara fi hukmih. Gitu Mas. Langsung Mas. Orang yang akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala paling berat adalah orang-orang yang kebetulan diberi sebagian kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi, kemudian kekuasaan itu tidak digunakan sebaik-baiknya,
tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sudah mulai menyesal Pak belum ngundang saya? Makanya besok-besok lagi kalau Ismun usul ngundang saya tolong segera ditolak. Sebelum jenengan-jenengan semua kemudian merasa nyapo kok nyeluk wong iki. Nah iya, bener kayak, makanya tadi kan Bupati dari awal menegaskan bahwa acara ini tidak digagas oleh saya tapi digagas oleh mereka. Jadi memang mukhatab saya memang kepala desa itu. Tapi saya juga akan matur bahwa memang seberat itu kesiapan kita untuk menjadi khadimul ra'iyah, katakan pengabdi rakyat, ya harus siap dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya. Makanya moga-moga pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Purbalingga benar-benar selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wis kayak enek manes nggak ngomong nih. Aku wis kok ngono kuwi. Bupatinya ganti apa enggak? Hah? Sama nggak kasihan beban yang luar biasa yang kok tetap nyuruh nggak kasihan? Ya kalau sama nggak kasihan, monggo dipilih lagi untuk kemudian dilanjutkan Bu, ini ya enggak murah loh Bu. Ya mau dianggap gratis ngomongnya. Kan bahaya. Artinya begini loh, urusan kepala desa ya biar menjadi urusan kepala desa. Nah kalau urusan jenengan saya ngomong ini tadi ya harus menjadi perhatian sendiri ya. Loh iya toh Pak. Artinya jenengan jangan sampai kemudian merasa saya nggak ngundang loh ya, saya nggak tanggung jawab loh ya. Wah, lah saya kadang ngomong begini ya. Badan. Kalau memang insya Allah menjadi sebuah kemaslahatan untuk Purbalingga, moga-moga cita-cita dan harapan Bu Bupati dan calon wakilnya itu moga-moga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kan itu, yang paling penting adalah kemaslahatan dan kemanfaatannya. Katanya, napa Mas? Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu semuanya hafal. Sama kayak ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah di antara kita semua adalah yang paling bermanfaat di antara sesama. Wa habbul a'mal ilallah, kira-kira. Wa habbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil mu'min. Amal yang paling istimewa adalah ketika jenengan mampu memberi kebahagiaan kepada orang lain. Takshifu anhu dhurra, au taqdi anhu daina, au tadrudu anhu ju'a. Bagaimana kemudian keresahan, gundah gulana, kegalauan itu kemudian bisa hilang karena ada kita. Bagaimana kita kemudian membuat orang-orang yang kebetulan terlilit hutang itu bisa mendapatkan solusinya? Iya, manduk Pak Kepala Desa. Sampeyan itu dihisab Allah Ta'ala, lamun toh ono rakyatmu sing kebentel judi slot misalnya, dan tidak selesai. Apa meneh kebentel pinjol begitu. Makanya ismu ini nyolan nyalon. Aku gumen kok kendel men. Amal yang paling istimewa adalah ketika kemudian panjenengan apalagi sebagai para pemimpin memastikan bahwa kebahagiaan datang di wilayah panjenengan, kemudian ekonomi naik di wilayah panjenengan, terus tidak ada istilah kelaparan di wilayah panjenengan. Nah itu baru Pak, top tenan itu Pak. Top tenan. Jenengan aja sampai keseringan acara-acara kayak maulid ini. Acara-acara kayak pengajian ya sesekali lah. Tugas jenengan bukan itu. Lah iya, wala an amsyiya fi hajatin ma'akhin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya keluar, ini Rasulullah sebagai pemimpin loh Pak. Ketika saya harus keluar rumah untuk kemudian mengentaskan masalah masyarakat,
itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membanggakan untukku daripada saya harus iktikaf di dalam masjid selama 1 bulan. Makanya sampean terlalu sregep ning masjid, tapi masyarakatmu luwe, masyarakatmu gak sejahtera, masyarakatmu gak bahagia. Wah, neraka ning ngarep moto lho Pak, hati-hati sampean ya. Oh nih, wis Kak omongi sing ngundang. Aku mulai wedi-wedi, hawane gak selamat aku mulai. Lah piye? Insyaallah, mugi-mugi warga Purbalingga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga menjadi masyarakat yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Gus Makmun, kapan begitu saya melihat ada orang ngupdate statusnya Gus Makmun, dawuhnya Gus Makmun. Gus Makmun ini kakak saya. Ini kakak saya semua. Kenapa saya yang ngomong? Bukan faktor apa-apa. Saya ini dikenal orang bukan karena apa-apa, ya karena dikerjai yang sepuh-sepuh itu loh. Lah iya. Ini saya ini sekolah, beliau adalah guru saya. Beliau ini yang hari ini menjadi besan saya juga guru saya. Beliau ngajarin saya ngaji ya beliau. Makanya beberapa hari yang lalu saya melihat Gus Makmun itu mengeluarkan satu dawuh. Ya enggak tahu di HP-nya siapa, saya lupa di WA-nya siapa. Kemudian Gus Makmun dawuh. Yang paling penting kita semua ini harus ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dawuhnya Gus Makmun. Saya hanya menirukan saja. Kun warian takun min a'badin nas. Nggih mboten? Nggih dawuhne hadis niku mboten? Leres nggih. Lho dadi status iku nek sing ngomong kiai ilmu blok. Tapi nek sing nggawe status iku modele bocah gak jelas model ngene-ngene iki. Aduh. Masalah. Kun warian takun min abadin nas. Kita ini harus benar-benar hati-hati. Harus benar-benar hati-hati dalam setiap langkah, khususnya hal-hal yang berkait dengan apa yang kita makan, apa yang kita simpan. Harus benar-benar hati-hati. Tolong pastikan uang yang kamu bawa pulang, uang yang kemudian kamu tabung, yang kamu berikan ke anak dan keluargamu benar-benar dari jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kalau itu kamu lakukan, pasti kamu menjadi a'badinnas, takun min a'badinnas. Kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah di antara yang lain. Wardha bima qasamahullahu lak, takun min aghnan nas. Ngoten nggih? Enten niku riwayat sing ngoten niku wonten, nggih. Lah ngene iki lho angele. Kitabe beda nih ya malah geger iki niku. Kamu harus belajar untuk rela, untuk ridho dengan semua yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang mampu menerima keadaan dengan nyaman, dengan tenang, dan kita sudah masuk kategori orang yang paling kaya. Saman harus tahu ya, walaupun mungkin hal-hal yang akan saya omongkan ini adalah sesuatu yang banyak ditentang orang, bahwa enggak mesti wong sugih itu bahagia, Pak. Gak mesti. Saya tidak melihat setiap hari kayak Gus Zidni itu walaupun selalu pegang uang terus selalu padang. Betul. Gimana? Betul. Ini kakak saya ini yang paling kaya di antara kita. Tapi ya belum tentu setiap hari bahagia. Kadang-kadang ya marah-marah juga. Gitu. Gitu. Enaknya nyekel mic ini. Kayak itu dibalas. Habis ini saya mohon kepada MC langsung doa. Jangan ada mau itu yang lain. Bahaya ini. Loh, siapa yang kata kok sampean? Ana wong iku sehari penghasilannya 1 juta, 2 juta atau bahkan lebih. Kemudian ketika masuk rumah, bojone peteng, bojone gak padang, di depannya ada sop iga, di depannya ada sate, di depannya ada soto.
Ini kira-kira enak nggak soto, sate dan lain sebagainya ini? Pulang kerja dengan bawa uang yang cukup lumayan, tapi situasi rumah tidak padan, tidak nopo nggih? Tidak kondusif. Istrinya senyumnya nggak simetris. Nah ini aman nggak ini? Ada nggak di antara kita yang kemudian mungkin penghasilannya hanya 40.000, 35.000, 75, paling besar 100.000, tapi ketika pulang mungkin yang ada di meja hanya kulupan, lele itu pun ya lele tadi malam, tapi anak-anak baik, istri senyumnya simetris. Kira-kira lele tadi malam ini masih enak apa enggak? Enak apa enggak? Loh itu loh maksud saya. Makanya ridho, nyaman, bahagia dengan apa yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala untuk kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang qani'an, yang min aghnan nas. Wa ahibba lil mu'minin wal muslimin ma tuhibbu li nafsik wa li ahli baitik. Wakrah lahum ma takrahu li nafsik wa li ahli baitik takun mu'minah. Nah ini Bapak kepala-kepala desa ini harus benar-benar dengarkan itu. Paling berat ini. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi hal-hal yang kira-kira mampu membuat panjenengan bahagia, itu juga harus panjenengan perjuangkan untuk juga dirasakan oleh masyarakat panjenengan. Sebelum itu bisa terlaksana, maka panjenengan keimanannya belum sempurna. Kalau jenengan bahagia misalnya dapat rezeki, panjenengan bahagia misalnya keluarga sehat, panjenengan bahagia misalnya keluarga bisa bersekolah dengan tinggi, maka jenengan juga harus berjuang bagaimana masyarakat panjenengan juga sehat, punya rezeki yang cukup, kemudian bisa berpendidikan yang tinggi. Sebelum itu panjenengan belum begitu iman, Pak. Jenengan boleh ngaku sebagai orang mukmin, belum boleh. Apalagi kalau itu yang ngaku bupati, semakin nggak boleh, wong tanggung jawabnya semakin besar. Iya, sama nunjuk tepuk tangan, bahaya ini. Wajawir man jawaraka bi ihsan takun muslimah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu harus mampu bersosial dengan baik, jangan sampai ada orang yang tersakiti di lingkungan panjenengan karena keberadaan panjenengan. Insya Allah kamu sudah pantas untuk disebut sebagai muslim sejati. Al-muslim itu apa al-muslim? Al-muslim itu kan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu kan gampang. Kriteria muslim itu kan gampang. Ta'rifnya atau apa ya? Definisi muslim itu adalah orang yang lingkungannya merasa aman dari perilaku-perilaku buruk yang mungkin ia lakukan. Pokoknya sampean kabeh sak lapangan ini yang semua hadir di sini, kok semuanya benar-benar berislam dengan baik. Saya yakin saudara Kapolres itu tidak punya pekerjaan. Loh iya, dia tinggal ngopi saja aman. Kalau panjenengan benar-benar Islam sejati, benar-benar Muslim sejati, aman semua. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Makanya innal mu'min kama yu'jaru ala fi'lil fara'idi wad du'at fa innahu yu'jaru ala tarkil adza wad darar anil khalqi. Bahwa sebagaimana kita ini mendapatkan pahala karena hal-hal baik yang diperintahkan agama untuk kita, kita juga akan mendapatkan pahala karena kemampuan kita untuk tidak melakukan hal-hal buruk di tengah-tengah masyarakat. Mana yang paling penting niku? Yang paling penting bagaimana keberadaan kita tidak kemudian menyakiti orang lain. Apalagi kalau panjenengan kebetulan menjadi pemimpin tadi itu, Pak. Bi'sazat ilal ma'at al-udwan alal ibad. Tidak ada napa azat niku, sangun niku napa bahasa Indonesia nih? Oh, tidak ada bekal yang paling buruk panjenengan bawa mati kayak bekal menyakiti orang lain ketika hidup. Makanya
Sudah, kita tidak perlu ngomong banyak. Moga-moga kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita benar-benar dijaga setiap perilakunya. Moga-moga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, kula mboten perlu matur kathah malih, ngapunten ingkang agung. Saya mohon maaf pada semuanya saja. Kapan-kapan mungkin di kesempatan yang lain moga-moga kita masih bisa ketemu lagi, bisa bersilaturahim. Saya mohon maaf. Ini saya serombongan kalau tidak menyenangkan atau tidak mengenakkan, tidak sesuai harapan panjenengan semua, saya mohon maaf. Sambung doa, moga-moga semuanya selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.